Berjumpa lagi dengan saya Pania Locksmith. Di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya cara ngepick kunci ban serep Toyota Rush. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara cetak kunci ban serep mobil Rush ya, atau sejenisnya maupun trio, sama aja bentuknya dan cara bekerjanya. Mengenai lebar pedang kuncinya di 8,12 mm. Ini saya menggunakan kunci Mitsubishi Kuda. Jadi yang penting parit 2 teman-temannya pasti bisa, tapi paritnya yang sebelah kiri ya teman-temannya. Ini untuk pemotongan di tang lisinya, kita menggunakan ukuran di 0,5 mm, yang mana pemotongan kedalaman 5 dia di garis ini ya, di garis 1 paling bawah, 4 dia di 2, 3 dia di 3, 2 dia di 4 ya teman-teman ya. Jadi seperti itu cara pemotongannya. Ini ya, di garis pertama dari bawah, kedalaman 5, kedalaman 4, kedalaman 3, kedalaman 2 ya teman-teman ya. Ini untuk cara menentukan letak pinnya. Jadi jarak dari pentokan ke pin pertama dia berada di 6 mm, dari pin pertama ke pin kedua di 2 mm, 2 ke 3 juga 2 mm, 3 ke 4 2 mm, 4 ke 5 juga 2 mm, 5 ke 6 juga 2 mm ya teman-teman ya. Jadi jarak antar pin sama di 2 mm. Ini bekas penandaannya. Jadi saya ulangi, jarak per pin dia di 2 mm. Kemudian saya akan menandai menggunakan kikil, karena jika kita hanya menggunakan tinta pulpen seperti ini takutnya terhapus ya teman-teman ya. Jadi kerja 2 kali ya, jadi repot. Ini saya tandai dulu menggunakan kikir sesuai dengan garis-garis yang sudah saya tentukan tadi. Oke, ini hasilnya. Kita hanya menandai sebelah saja karena kita menggunakan pemotongan tang lisi ya teman-teman ya. Jadi posisi pinnya timbal balik, yang mana jumlah keseluruhan 6. Jadi kedalamannya 1 sampai 5 ya. Dari sini kita bisa menentukan kedalaman 6 dia di 4, 5 juga dia di kedalaman 4 ya teman-teman ya. Jadi untuk cara pemotongan kuncinya, kita memotong mulai dari pin 6 dan 5, yang mana kedalaman 6 dan 5 sama di kedalaman 4. Kita langsung potong kedalamannya sejajar 5 dengan 6 ya. Kemudian kita potong timbal balik, karena modelnya zigzag ya, jadi harus pemotongannya langsung secara timbal balik. Mengenai sisa-sisa pemotongan yang kurang rapi, saya rapikan dulu. Kita tes. Untuk di kedalaman 5-nya sudah pas, kedalaman 6-nya masih timbul ya. Jadi sistem bikin kunci ini bagaimana supaya pinnya tidak timbul ya, rata dengan lingkaran silinder pinnya. Dalamnya sudah pas, ini masalah posisi letaknya aja kurang maju ke depan ya teman-teman ya. Kita coba lagi. Kalau seperti ini udah pas, nggak ada lagi pin yang timbul, kita beralih ke pin 4 dan 3 ya. Jadi rata ya. 4-nya ke kedalaman 5, 3-nya ke kedalaman 5 ya. Jadi untuk menentukan kedalamannya, kita bisa berpatokan dengan skala-skala perbandingan antara pinnya ya teman-teman ya. Jadi 4
dan 3 sama kedalamannya, kandas atau di garis pertama di tanglisinya ya, dari bawah kita potong langsung kedalaman 3 dan 4 di kedalaman 5, timbal balik pemotongannya. Ini dirapikan, saya ratakan aja karena kedalamannya sama ya teman-teman ya. Oke, kita coba dulu. Agak digoyang ya teman-teman ya. Oke, sudah rata mengikuti ketinggian silindernya. Jadi kita beralih ke pin nomor 1 dan 2 ya. Jadi yang mana di sini 2 dia kedalaman 2. Itu 2 kedalaman 2. Kemudian ini kita kikir lagi, masih timbul ya di kedalaman pin nomor 4. Kita coba lagi. Oke, sudah rata. Kita beralih di kedalaman pin nomor 2 dan 1 ya, yang mana kedalaman pin nomor 2 di kedalaman 2, 1 dia di kedalaman 5. Kita potong dulu pin nomor 2 menggunakan kikir bulat karena tidak bisa dipotong menggunakan tanglisi ya teman-teman ya, karena terlalu kecil pemotongannya. Kita coba dulu. Kalau seperti ini ya sudah pas, sebelah lagi. Oke, kita beralih ke pin nomor 1 ya, nomor 1 di kedalaman 5. Cuman di sini masalahnya kalau menggunakan lisi kita tidak bisa memotong langsung ya, karena bisa mempengaruhi kedalaman pin nomor 2. Jadi harus kita potong dulu dia di kedalaman 3. Kemudian dilanjut menggunakan kikir bulat ya teman-teman ya. Itu aja sih kelemahan tanglisi kalau digunakan untuk pemotongan kedalaman di kunci mobil ya, karena terlalu lebar pemotongan paling dalamnya ya teman-teman ya. Ini saya bantu menggunakan kikir bulat. Kita usahakan jangan sampai mengganggu kedalaman 2 ya. Jadi seperti itulah tekniknya dalam menggunakan tanglisi. Bila mana antara kedua pin beda kedalaman, harus kita menggunakan bantuan kikir lagi ya teman-teman ya. Ini saya kikir kandas menyentuh batas parit kuncinya. Saya rapikan dulu supaya nanti dia tidak nyangkut ya. Ibaratnya lebih muluslah dalam kita memasukkan ataupun mengeluarkan kuncinya, karena sistem pengunci di ban serep ini bagaimana supaya pinnya tidak timbul agar bisa ditarik keluar silinder penguncinya ya teman-teman. Ini hasilnya. Kita coba dulu, kalau masih timbul kita perdalam lagi. Kalau sudah pas, sudah bisa kita pergunakan ya. Oke, sudah sesuai ketinggian atau ratanya mengikuti silinder tempat pinnya. Ini kita tes, kunci kita tarik. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman cara untuk mencetak kunci ban serep Toyota Rush ataupun Terios ataupun yang sejenisnya ya, menyerupai ini. Sampai bertemu lagi di video-video kita selanjutnya. Terima kasih buat perhatiannya yang selalu setia menonton channel kita.